Hello, how are you? We meet again with Learn English Little by Little. Oke, materi kita kali ini adalah materi prepositional phrase. Jika kita belajar membuat kalimat bahasa Indonesia, pasti kamu sudah tidak asing dengan struktur kalimat SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sangat perlu diperhatikan agar kalimat terdengar baik dan jelas. Nah, dalam kesempatan ini, bahasa Inggris ternyata ada juga prepositional phrase yang sangat penting diperhatikan dalam kalimat bahasa Inggris. Dapat dikatakan, prepositional phrase ini semacam keterangan pada kalimat yang meliputi waktu dan tempat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajarinya dalam pembahasan berikut ini. Secara definisi, prepositional phrase merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang memberikan keterangan mengenai tempat, waktu, atau kondisi. Phrase ini biasanya diawali oleh preposisi dan diikuti oleh object of preposition. Apa saja yang termasuk dalam object preposition atau object of preposition bisa berbentuk kata benda, kata ganti, atau juga kata benda. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pola kalimat yang memiliki frase ini. Preposition plus noun atau pronoun atau gerund or clause, atau preposition plus modifiers plus noun, pronoun, gerund, or clause. Bagaimana jika diaplikasikan dalam sebuah kalimat? Contoh, I will sleep all day long at home. At dalam kalimat di samping merupakan preposisi atau preposition, sedangkan home merupakan noun. Contoh lainnya, I got it from my mom. Dalam contoh ini, from my mom adalah sebuah preposition phrase. From merupakan preposisi dan my mom merupakan noun. Fungsi prepositional phrase sesuai yang sudah kita pahami, prepositional phrase digunakan sebagai keterangan untuk melengkapi kalimat seutuhnya. Selain itu, ada fungsi lainnya yang perlu kamu ketahui. Di antaranya adalah sebagai adverb. Preposisi juga bisa berfungsi sebagai menerangkan verb atau kata kerja yang ada dalam kalimat tersebut. Hal ini bisa dalam bentuk keterangan waktu maupun keterangan tempat. Contoh kalimat, Lee raised his small mackerel with utmost pride, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Lee mengangkat makarel kecilnya dengan sangat bangga. Contoh kedua, before the war, Chris played football for Barnstone United, atau sebelum perang Chris bermain sepak bola untuk Barnstone United. Contoh ketiga, Lucia lives in that mansion. Lucia tinggal di mansion itu. Berikutnya, preposition sebagai adjektif. Dalam penggunaan kalimat, preposition phrase juga bisa digunakan sebagai adjektif atau kata sifat. Contohnya, please buy the scarf with dots. Jika kamu melihat kalimat ini, kamu akan menemukan kata benda yaitu scarf. Jika tidak ada penggunaan prepositional phrase, kata benda bisa ditulis sebagai dot scarf. Dalam hal ini, preposisi berfungsi sebagai adjektif. Contoh lainnya, I just met a girl with blue eyes. Blue eyes di sini sama saja artinya sebagai kata adjektif atau kata sifat. Contoh lainnya adalah give me one of the red ones. Berikutnya, preposition sebagai penunjuk subjek. Prepositional phrase juga bisa digunakan
untuk menunjukkan subjek dalam melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, the blood moon is observed by the astronomers. Contoh lainnya, the rare flower is conserved by the local government. Berikutnya, the book is written by his mother. Dan berikutnya, prepositional sebagai pelengkap dua objek di dalam kalimat. Dalam sebuah kalimat, pastinya kalian sering mendapatkan adanya dua objek atau objek ganda yang digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, prepositional phrase ini bisa digunakan untuk memisahkan dua objek ini agar tidak bingung. Contohnya adalah Rachel gave her lunch to the kid on the corner. Contoh yang kedua, they bought a Nintendo for me. Dan contoh yang ketiga, Nina gives some luxurious bags to her mother. Contoh-contoh kalimat dalam penggunaan prepositional phrase. Ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan prepositional phrase untuk memudahkan kalian dalam memahaminya. Antara lain, yang pertama, the best defense against the atomic bomb is not to be there when it goes off. In 1938, Time magazine chose Adolf Hitler for the Man of the Year. Penggunaan prepositional phrase bisa sangat tricky karena dapat menimbulkan kalimat yang ambigu. Misalnya, contoh kalimat Joe was in the cage when he fed the shark. Dengan contoh kalimat seperti ini, Joe fed the shark that was in the cage. Secara struktur, kalimat keduanya benar. Namun, jika kalian artikan, akan menghasilkan arti yang berbeda. Siapa yang berada di dalam kandang? Joe atau ikan hiu? Maka dari itu, kalian perlu sangat berhati-hati sebelum memasukkan prepositional phrase ke dalam kalimat. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang materi prepositional phrase dan contohnya. Oke, thank you for joining Learning English today. Terima kasih sudah ikut belajar bahasa Inggris hari ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. See you.